Halo teman-teman, kami dari mahasiswa aktif semester 2 Program Studi Teknik Informatika Universitas Katolik Wilasal Manado. Perkenalkan, kelompok kami yang diantaranya ada Angwin Renhat Dalima dengan NIM 2001-3003, Angelina Yohana Wenzen dengan NIM 2001-3007, Christine Espayawa dengan NIM 2001-3020, Puji Gloria Cecilia Kalani dengan NIM 2001-3027, dan Vanes dengan NIM 2001-3038. Tujuan kami membuat video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir dari mata kuliah Aljabar Linear dengan dosen pengampu Sir Christian Alex Dame, ST, MSc. Dalam video pembelajaran ini kita akan membahas tentang materi matriks dengan submateri yang pertama definisi matriks, yang kedua kesamaan dua matriks, yang ketiga operasi pada matriks, yang keempat transpose matriks, dan yang terakhir jenis-jenis matriks. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk dalam pembahasan submateri yang pertama. Pada saat ini, kita akan belajar tentang materi pengertian matriks. Matriks merupakan susunan sekelompok bilangan di dalam suatu jajaran yang berbentuk persegi panjang dan diatur berdasarkan baris dan kolom yang kemudian diletakkan antara dua tanda kurung. Tanda kurung yang dipakai untuk mengapit susunan anggota matriks tersebut biasa berupa tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Bilangan pada matriks disebut elemen atau unsur matriks. Kumpulan elemen atau unsur yang tersusun secara horizontal disebut baris. Sementara kumpulan elemen atau unsur yang tersusun secara vertikal disebut dengan kolom. Matriks yang memiliki M baris dan N kolom disebut dengan matriks M kali N dan disebut sebagai matriks yang memiliki orde M kali N. Selain itu, penulisan matriks menggunakan huruf kapital dan tebal. Kesamaan dua matriks. Dua buah matriks A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ dikatakan sama A sama dengan B jika ukurannya sama M kali N dan berlaku AIJ sama dengan BIJ. Sebagai contoh, sini ada matriks A sama dengan 1, 2, 4, 2, 1, 3 dan matriks B 1, 2, 4, 2, 1, 3. Maka dapat kita katakan jika matriks A sama dengan matriks B. Berikutnya, matriks C sama dengan 1, 2, 2, 2, 1, 3 dan matriks D 2, 1, 2, 2, 1, 3. Dapat kita katakan jika matriks C tidak sama dengan matriks D. Selanjutnya, matriks E sama dengan 1, 2, 4, 2, 2, 2. Matriks F sama dengan X, 2, 4, 2, 2, 2. Di sini, matriks E sama dengan matriks F jika X sama dengan 1. Selanjutnya, matriks G sama dengan 2, 2, 2, 4, 5, 6, 9, 0, 7. Dan matriks H sama dengan 2, 2, 2, 4, 5, 6, 9, 0, 7. Dapat kita katakan jika matriks G sama dengan matriks H. Sebenarnya, matriks G dan H sama seperti matriks A dan B. Hanya bedanya, matriks G dan H berukuran 3 kali 3. Berikutnya, operasi pada matriks. Yang pertama, penjumlahan atau pengurangan. Sebagai syarat, kedua matriks tersebut berukuran sama. Contoh dari penjumlahan matriks. Matriks A sama dengan 1, 2, 3, 6. Matriks B sama dengan 2, 4, 3, 6. Matriks A tambah matriks B sama dengan 1 tambah 2, 2 tambah 4,
3 tambah 3, 6 tambah 6, sama dengan 3, 6, 6, 12. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkalian skala terhadap matriks. Bagaimanakah perkalian skala terhadap matriks itu? Jadi, jika lambda suatu skala dari A sama dengan AIJ, maka lambda A diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks A dengan lambda. Contohnya, A sama dengan 4, 3, 7, 3, 0, negatif 1. Maka 3A atau 3 dikali matriks A sama dengan 12, 9, 21, 9, 0, negatif 3. Dan 1/2A atau 1/2 dikali matriks A sama dengan 2, 3/2, 7/2, 3/2, 0, negatif 1/2. Lalu kita akan masuk pada bagian hukum pada penjumlahan dan perkalian skala. Di sini, misalkan matriks A, B, dan C berukuran sama dan lambda sama dengan skala, maka hukum pada penjumlahan dan perkalian skala yang pertama, A tambah B sama dengan B tambah A. Penjumlahan yang pertama ini merupakan penjumlahan bersifat komutatif. Yang kedua, buka kurung A tambah B, tutup kurung tambah C, sama dengan A tambah dan kurung B tambah C. Penjumlahan yang kedua ini merupakan penjumlahan yang bersifat asosiatif. Dan penjumlahan yang ketiga bersifat distributif, yaitu lambda kali A tambah B sama dengan lambda A tambah lambda B. Dan yang terakhir, selalu ada matriks D sedemikian sehingga A tambah D sama dengan B. Bagian ketiga dalam materi operasi pada matriks yaitu perkalian matriks. Perkalian matriks diawali dengan dua buah matriks, misalnya matriks A dan B, yang dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama atau matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks kedua atau matriks B. Misalnya A, M kali N, dan B, N kali B, dengan C, A kali B, maka C menjadi M kali P. Ilustrasinya bisa dilihat di sini yaitu A kali B sama dengan C, dengan A yaitu M kali N, B yaitu N kali P, dan C yaitu M kali P. Yang mana A sama dengan AIJ, dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan M, dan J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N, B sama dengan BJK dengan J 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N, dan K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan P, dan C sama dengan CIK dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan M, dan K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan P. Maka, dapat disimpulkan A kali B sama dengan AIJ kali BJK sama dengan CIK. Berikutnya ada contoh soal perkalian matriks. Diketahui matriks berikut ini, matriks A sama dengan 1, 2, 3, 1, dan matriks B sama dengan 2, 1, 5, 4. Yang ditanya di sini yaitu, tentukan hasil perkalian dari matriks A dan matriks B. Penyelesaian, yang pertama, kita menggunakan ilustrasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, atau juga dapat dikatakan rumusnya yaitu A kali B sama dengan C. Maka, di sini kita kalikan baris pada matriks A dengan kolom pada matriks B, sehingga didapati matriks sementara yaitu 1 kali 2 tambah 2 kali 5, 1 kali 1 tambah 2 kali 4, 3 kali 2 tambah 1 kali 5, dan 3 kali 1 tambah 1 kali 4. Selanjutnya kita kalikan jadinya matriks 2 tambah 10, 1 tambah 8, 6 tambah 5, 3 tambah 4. Setelah itu, kita tambahkan dan didapatilah hasil akhir yaitu matriks A kali B sama dengan matriks 12, 9, 11, 7.
Selanjutnya, dalam perkalian matriks, ternyata memiliki hukum atau aturannya. Jika A, B, C adalah matriks-matriks yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka yang pertama, A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Yang kedua, A kali BC sama dengan AB kali C. Yang ketiga, perkalian matriks tidak komutatif sama dengan AB tidak sama dengan BA, tetapi ada beberapa matriks yang berlaku AB sama dengan BA. Yang keempat, bila AB sama dengan AC, belum tentu B sama dengan C. Yang kelima, bila AB sama dengan 0 atau matriks 0. Dan yang terakhir, yang keenam, maka kemungkinan-kemungkinan lainnya yaitu yang pertama, A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Yang kedua, A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Dan yang ketiga, A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan 0. Submateri yang berikutnya yaitu transpose matriks. Transpose matriks A adalah matriks A transpose yang dimana kolom-kolomnya adalah baris-baris dari A dan baris-barisnya adalah kolom-kolom dari A. Sehingga dapat ditulis matriks A transpose IJ sama dengan matriks A JI. Sebagai contoh, matriks A sama dengan 10 10 01 01. Sehingga kita transposkan menjadi A transpose sama dengan baris pertama pada matriks A yang diketahui tadi. Setelah ditransposkan akan menjadi kolom pertama yaitu 10 10. Dan untuk baris kedua pada matriks A yang tadi, setelah ditransposkan akan menjadi kolom kedua yaitu 01 01. Lalu dalam transpose matriks juga memiliki beberapa sifat-sifat. Untuk sifat yang pertama, A transpose setelah ditranspose akan sama dengan A. Jadi sebagai contoh, matriks A setelah ditranspose akan menjadi A transpose. Kemudian A transpose setelah ditranspose kembali akan menjadi A. Untuk sifat yang kedua, A tambah B transpose sama dengan A transpose tambah B transpose. Jadi, penjumlahan dua matriks setelah ditranspose akan sama dengan masing-masing matriksnya ditransposkan dan kemudian dijumlahkan. Untuk sifat yang ketiga, K kali A transpose akan sama dengan A transpose kali K. Untuk K-nya skalar. Jadi, K kali A transpose sama dengan A transpose dikali dengan skalar K. Dan untuk sifat yang terakhir, A kali B transpose akan sama dengan B transpose dikali A transpose. Jadi, perkalian dua matriks AB setelah ditranspose akan sama dengan B transpose dikali A transpose. Jadi di sini terjadi pertukaran. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari transpose matriks. Pada contoh soal ini diketahui matriks A sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu ditanya carilah hasil transpose dari matriks A di samping. Untuk penyelesaiannya, dari matriks A yang diketahui tadi, kita transposkan menjadi A transpose sama dengan untuk kolom yang pertama dari matriks A yang diketahui tadi, setelah ditranspose akan berubah menjadi baris yang pertama, yaitu 1 3 5 7. Dan untuk kolom yang kedua pada matriks A yang tadi, setelah ditranspose akan berubah menjadi baris yang kedua, yaitu 2 4 6 8. Kita akan masuk ke dalam materi berikut, yaitu jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks bujur sangkar adalah suatu matriks dengan banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Contohnya, matriks 2 kali 2, 2,
0, min 1, 2. Kemudian matriks 3 kali 3, 0, 1, 2, 1, 3, min 1, 2, 1, 0. Elemen diagonal utama. Kemudian nomor 2, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya 0. Contohnya matriks 2 kali 2, 0, 0, 0, 0. Kemudian matriks 3 kali 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nomor 3, matriks diagonal adalah matriks yang semua elemen di luar diagonal utama adalah 0. Contohnya 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4. Nomor 4, matriks identitas adalah matriks diagonal yang elemen diagonal utamanya semua sama dengan 1. Contohnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 sama dengan I3. Yang kelima, matriks skala. Matriks skala adalah matriks diagonal dengan semua elemen diagonal utama sama dengan K. Contohnya 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Yang keenam adalah matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkai yang semua elemen di atas diagonal utama sama dengan 0. Contohnya 1, 0, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 3. Selanjutnya, yang ketujuh, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangka yang semua elemen di bawah diagonal utama sama dengan 0. Contohnya 1, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 0, 3. Yang kedelapan adalah matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri, atau A sama dengan A transpos. Contohnya A sama dengan 1, 2, 0, 2, 1, 4, 0, 4, 3. Maka A transpos sama dengan 1, 2, 0, 2, 1, 4, 0, 4, 3. Selanjutnya, matriks antisimetris. Matriks antisimetris adalah matriks yang transposnya adalah negatifnya. Di sini ada contoh matriks A 0, 1, min 1, min 1, 0, 3, dan 1, min 3, 0. A transposnya akan menjadi 0, min 1, 1, 1, 0, min 3, min 1, 3, dan 0. Berikutnya, matriks Hermitian. Matriks Hermitian adalah matriks yang transpos Hermitiannya sama dengan dirinya sendiri. Untuk lebih paham, kita lihat contoh di bawah ini. Matriks A dengan matriks A transposnya yang nilainya sama saja, tidak terjadi perubahan apapun. Sehingga matriks A dengan matriks A transpos ini disebut matriks Hermitian. Selanjutnya, matriks inverse. Misalnya, A dengan orde n kali n, begitu juga dengan B dengan orde n kali n, dan berlaku AB sama dengan BA sama dengan I. Maka dikatakan B inverse dari A ke B sama dengan A inverse, atau A inverse dari B ke A sama dengan B inverse. Contohnya kita lihat di sini, matriks A sama dengan 1, 2, 3, 1, 3, 3, dan 1, 2, 4. Sementara itu matriks B 6, min 2, min 3, min 1, 1, 0, dan min 1, 0, 1. Yang terakhir dalam materi jenis-jenis matriks ada matriks komutatif. Matriks akan disebut matriks berjenis komutatif
Jika A dan B matriks-matriks merupakan bujur sangkar dan berlaku AB sama dengan BA, maka A dan B dapat dikatakan berkomutatif satu sama lain. Di sini kita dapat melihat contoh, terdapat matriks A yaitu 2112 dan matriks B yaitu 3113. Jika kita kalikan kedua matriks ini, baik dengan aturan matriks A kali B maupun sebaliknya matriks B kali A, hasil yang akan didapatkan sama saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua matriks ini berkomutatif satu sama lain. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan kami mengenai materi matriks. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kamu untuk lebih mengetahui dan memahami tentang matriks. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sekian dari kami, dan terima kasih.